Apakah kita masih ada dalam diri kita bahwasannya Allah itu maha besar, dunia itu kecil, harta kita nggak seberapa, kekayaan kita nggak seberapa, jabatan kita nggak seberapa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang mohon maaf, yang sudah punya jabatan lupa itu nggak seberapa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah kaya sedikit kadang lupa tetangganya, lupa orang tuanya. Padahal itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suatu saat akan diambil kembali. Karena dunia ini seluruh isinya ad-dunya mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Seluruh yang ada di dunia yang kita miliki semuanya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama itu tidak bisa menjadi perantara untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang pertanyaannya, kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya istri yang cantik, kita punya anak yang banyak, apakah bisa mengingatkan sama Allah? Atau justru melupakan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu tanya diri kita masing-masing. Kalau kita memang lupa, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang fitri ini, ampunan Allah dibuka untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alhamnahu hamdah wa sadaqnahu wa'dah wa arsyadnahu bit-ta'ah wa jazruna 'anil ma'siyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah muqirran bi'ibadatihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu i'tirafan bi nubuwwatihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha ta'ala. Faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Fa inna taqwa wasiyatullahi ta'ala lil awwalin wal akhirin. Wa ma tafa insyaallah ta'ala aminin fid dunya wad din. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala al-akhar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'amila shalihan asyraka ma'i fi taraktu wa syirkatu wal hadis sallallahu alaihi. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sebagai seorang khatib, saya berwasiat khususnya bagi pribadi saya sendiri, umumnya bagi hadirin sekalian. Marilah kita semua di hari yang fitri ini selalu berusaha menjaga, menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena hanya berbekal dengan iman dan takwalah, insya Allah kita semua dapat terjaga, terselamatkan dari segala bentuk fitnah di kehidupan dunia juga sampai kelak di akhiratnya. Ma'asyiral muslimin wa jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan tanpa terasa sudah kita lewati. Ada sebuah rasa yang berbeda. Ada rasa kekecewaan, ada rasa yang sangat sedih karena kita telah meninggalkan bulan suci Ramadan. Walaupun kita bahagia ketika bertemu bulan Ramadan. Kenapa kita bersedih? Karena kita nggak tahu apakah ini Ramadan terakhir yang kita laksanakan, atau mungkin kita masih berjumpa yang akan datang. Karena nggak ada orang yang bisa menjamin bahwasanya umur kita itu diberikan oleh Allah masih bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Maka kita patutlah minta sama Allah, seandainya ini Ramadan terakhir yang kita laksanakan, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan seluruh ibadah di bulan Ramadan yang kita lewati diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap sama Allah, seandainya kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kemudian ada rasa yang kedua, rasa gembira, rasa senang karena kita sudah memperoleh sebuah kemenangan. Ibaratnya Ramadan itu sebuah tarbiyah, sebuah pendidikan. Kita itu sudah melewati sebuah ujian. Kita harus menahan lapar, menahan minum dan sebagainya. Dan itu ujian selama 1 bulan Ramadan. Dan hari ini cirinya kita itu lulus apa enggak sebenarnya bisa terlihat dari semangatnya kita. Mungkin barisan paling awal ini kayaknya nilainya paling bagus. Kemudian nilai yang berikutnya dan seterusnya. Nah, dikhawatirkan yang paling belakang ini karena mungkin merasa nggak lulus pulang duluan. Dan cirinya kalau yang pulang duluan jangan khawatir, mungkin bulan Ramadannya nggak lulus. Tapi insya Allah yang tetap hadir di sini mendengarkan ceramah Ramadan, ceramah Idul Fitri, mudah-mudahan ini adalah tanda bahwasanya ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ada 3 pesan yang perlu kita ambil ketika kita sudah melewati Ramadan dan kita bersiap-siap 11 bulan berpamitan dengan bulan Ramadan. Karena Ramadan akan pergi jauh, tidak akan bertemu kita kembali sampai 11 bulan yang akan datang. Apa pesannya? Dalam surat Al-Baqarah terakhirnya dalam 185 itu, yang pertama yang akan kita ambil adalah walitukmilul iddatah. Bagaimana caranya? Kalau secara harfiah di sini kita hanya menyempurnakan dari 29 30. Tahun ini alhamdulillah puasa kita 30. Pas sudah sesuai dengan ayat itu. Tapi bukan itu yang dimaksud dalam Al-Qur'an ini. Artinya kita di bulan Ramadan sering ke masjid. Maka sempurnakan kebanggaan kita, keseringan ke masjid itu bukan hanya di bulan Ramadan. Mampukah kita bertahan setelah bulan Ramadan? Kita di bulan Ramadan mampu bertahan untuk tidak mengguncing tetangga, untuk tidak berkelahi. Tapi setelah bulan Ramadan, mari kita sempurnakan, kita pertahankan ibadah kita. Di bulan Ramadan kita punya tangan ringan untuk bersedekah, untuk membantu orang lain, meringankan beban orang lain. Setelah bulan Ramadan, mampukah kita melaksanakan itu? Di bulan Ramadan rezeki kita mudah untuk membantu orang tua. Karena kita sering menelpon orang tua, bagaimana kabarnya mak, bagaimana kabarnya pak yang masih punya orang tua. Setelah bulan Ramadan, mampukah kita seperti itu? Karena kadang-kadang mohon maaf, kalau yang sudah nggak punya orang tua silahkan pergi ke makamnya berziarah. Kalau yang masih punya orang tua, pertama kali yang harus kita cucup, kita salam tangannya, mohon ampun, adalah kedua orang tua kita. Mungkin baru kemarin kita dibesarkan
bahkan mungkin masih dalam kandungan. Dan mungkin ada juga yang hari ini tinggal kenangan saja, termasuk saya sendiri juga sudah tinggal kenangan orang tua dua-duanya. Hari ini saya ingin mengungkapkan kebahagiaan bisa melaksanakan bulan Ramadan karena didikannya selesai di bulan Ramadan. Tapi kadang tinggal kenangan. Dan insya Allah doa tidak akan pernah putus setiap sholat 5 waktu. Jadi ibadahnya tidak berhenti di bulan Ramadan, sempurnakan setelah bulan Ramadan. Yang biasa berbuat baik, yang sering baca Al-Quran, yang sering bersedekah, yang biasanya mampu tidak melaksanakan maksiat dari pagi sampai sore hari, maka dipertahankan, sempurnakan ini sampai 11 bulan yang akan datang. Bahkan kalau bisa sampai azan menjemput kita. Asal muslimin rahmatullah. Berbuat baik itu bukan hanya di bulan Ramadan. Berprasangka baik bukan hanya di bulan Ramadan, tapi setelah bulan Ramadan itu yang terpenting. Pendidikan bulan Ramadan itu berhasil bukan dilihat di saat bulan Ramadan, tapi setelah bulan Ramadan bagaimana perilakunya. Apakah dia setengah malaikat atau setengah setan? Ini yang tahu setelah kita selesai bulan Ramadan, yaitu di bulan Syawal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian pesan yang kedua, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Yang kedua adalah selalu membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Apakah hanya mengucapkan Allahu Akbar? Bukan itu saja. Tapi lebih daripada itu. Dalam artian, apakah kita masih ada dalam diri kita bahwasannya Allah itu maha besar, dunia itu kecil, harta kita nggak seberapa, kekayaan kita nggak seberapa, jabatan kita nggak seberapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang mohon maaf, yang sudah punya jabatan lupa itu nggak seberapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kaya sedikit kadang lupa tetangganya, lupa orang tuanya. Karena itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang suatu saat akan diambil kembali. Karena dunia ini seluruh isinya ad-dunya mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Seluruh yang ada di dunia yang kita miliki semuanya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala selama itu tidak bisa menjadi perantara untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya istri yang cantik, kita punya anak yang banyak, apakah bisa mengingatkan sama Allah? Atau justru melupakan kita sama Allah Subhanahu wa taala? Itu tanya diri kita masing-masing. Kalau kita memang lupa, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang fitri ini. Ampunan Allah dibuka untuk kita semua. Kemudian yang terakhir, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Yang terakhir adalah bagaimana caranya kita tanamkan dalam diri kita, kita tanamkan dalam kolbu kita, hati kita, la'allakum tashkurun. Jadi orang yang selalu bersyukur. Walitaradu bima qasamallah takun aghnan nas. Orang kalau mampu berpuas diri dengan pemberian Allah, dengan rezekinya Allah Subhanahu wa taala, takun aghnan nas, maka kita akan jadi orang terkaya di dunia. Orang kaya itu bukan mobilnya mewah, Pak, bukan rumahnya megah, bukan pangkatnya tinggi, bukan. Orang yang mampu berpuas diri, berbangga diri dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun itu nggak masalah. Dapat rezeki 1 juta per bulan, alhamdulillah. 500.000 sebulan, alhamdulillah. Bahkan mungkin ada orang rezeki 1 hari 100.000, 10.000, alhamdulillah. Kalau mampu seperti itu, maka insya Allah dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita akan jadi orang yang paling kaya di dunia. Karena kita hanya tahu, yakin Pak, mungkin tetangga bisa lupa, saudara bisa lupa, pimpinan bisa lupa, tapi yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lupa. Fadhkuruni azkurkum. Semakin kita ingat sama Allah, maka Allah akan selalu mengingat kita dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Maka insya Allah mudah-mudahan saja di hari yang fitri ini kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu dan selalu pertahankan ibadah yang baik di bulan Ramadan.
Kalau kita melihat yang jelek segera tinggalkan. Jadilah orang, mohon maaf saja, yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang selalu bergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Rezeki bisa dicari, tapi insya Allah kalau taat, kalau selalu ingat sama Allah, maka Allah yang akan menjamin. Mama min dabatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang ada di dunia ini kecuali Allah yang akan menanggung rezekinya. Kecuali hanya gaya hidup saja yang tidak Allah tanggung dalam dunia ini. Insya Allah mudah-mudahan saja Allah berikan kepada kita hati yang lapang, orang yang soleh solehah, anak yang soleh juga anak yang soleh solehah, dan matinya penuh husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikraka fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.